Oke, saham-saham gimana? Kangen ya? Bentar ya, kita mulai bentar lagi ya. Aku nggak ada laptop di depan aku, jadi aku masih nunggu Coach Merlin bentar lagi join. Hai Dimoci, Hadi Kurniawan, Pink Putri, apa kabarnya kalian? Bali hujan terus, iya. Saham-saham gimana? Hari ini BMRI-nya naik all time high. Jadi the sky is the only limit buat BMRI. Ada nggak yang punya BMRI? Udah cuan berapa? Oke. Kita mulai ya, teman-teman semuanya. Oke, ya jadi IHSG hari ini naik 0,52%. Didorong saham big caps-nya yang bikin naik ada BMRI 2,88%, ICBP 2,12%, MTEK 2,11% dan Unilever 1,17%. Dan yang menarik adalah harga batu bara itu naik 12% pas PTBA lagi di bottom banget. Jadi kesimpulannya PTBA beli atau enggak nih, nanti kita akan bahas juga. Nah, market value hari ini sekitaran 10,4 triliun rupiah. Lebih ramai dari pekan lalu karena pekan lalu itu mau liburan ya, biasalah orang udah malas transaksi gitu ya. Jadi ada dua Harpitnas hari kejepit nasional Senin Selasa pada Senin Selasa ya di pekan kemarin gitu. Jadi abis itu cuti bersama. Nah, marketnya sepi banget waktu itu. Nah, hari ini BMRI naik 2,88% itu bagus sebenarnya. Artinya apa? Artinya investor besar tuh sebenarnya mereka masih mau buat saham-saham perbankan gede di Indonesia meskipun valuasinya udah mahal. Oke, kita akan review dulu dari saham big caps banking. Habis itu kita akan review untuk perbankan yang lainnya. Dan kita juga akan review buat saham-saham dari sektor komoditas seperti contohnya Harum Energy, Adaro MDKA Ali Elsip yang potensi masih akan lanjut naik, dan juga ada dari sektor poultry kita akan bahas, dan dari sektor yang lainnya. Iya, aku invite Coach Merlin ya, dari mtrade_id. Effendi Licunan, ayam naik auto miskin mas, makan ayam enggak dong, kan saham ayamnya juga naik, jadi kaya dong. Coach Merlin itu mungkin bisa dipasing dikit kameranya, laptopnya diganjel kali ya, biar. Nah, nice. Harga saham agak-agak nggak kelihatan, tapi nanti mungkin bisa dibantu dibacain aja. Oh, very nice, itu view-nya, aduh jadi cakep banget tadi, bagus banget. Ya, jadi itu IHSG dia udah ngebentuk inverse head and shoulders itu dengan resistennya yang biru tuh di mana kan? 6723 ya. 6723. Jadi dia potensi menguji area resisten itu, dan kalau breakout dari 6723 target dari pattern inverse head and shoulders-nya tuh bisa sampai ke MA 200-nya sekitaran level 6650 sampai 6670. Kalau mau diberesin udah boleh. Gitu ya, jadi di level 6650 sampai 6670. Terus tadi barusan baca di CNBC ayam naik harga ya, nanti kita bahas ya buat sektor pakan ternak atau poultry. Suaranya kecil, masa suaranya kecil? Aman sih, ada suara tapi emang kecil. Mungkin Merlin mute aja coba. Oke. Sorry mas, ambil pakai ini. Halo? Tapi ini baru kok. Enggak deh, sorry. Nih. Salah ambil garam pakai sumpit. Ambil garam pakai sumpit sendiri. Oke. By the way, lanjut ya. Kita bahas Bank Mandiri, BMRI. Nah, tuh BMRI sebenarnya dia belum all time high, tapi menuju all time high.
breakout dari resisten 5225. Kalau bisa di zoom out, Merlin ambil bottomnya sampai di Maret 2020. Ya, itu tertingginya sebenarnya ada di beberapa bulan kemarin, sekitaran Maret atau April itu ya. Mungkin bisa pakai monthly chart. Dia udah naik sekitaran 200% dari Maret 2020. Di Desember, Miss. Enggak, Oh, bottom. ya. Bottomnya Bottomnya di Maret. Oh ya, kalau high-nya di Desember. Nih. Maret 2020. Bottomnya Maret 2020. Sekitaran 200% gitu. Naiknya udah 200-an persen. Nah, terus dia bakalan mau break all time high lagi, valuasinya udah cukup mahal. Cuman teman-teman, banyak saham perbankan lain tuh yang masih murah valuasinya. Beberapa waktu kemarin tuh aku sempat bahas BBTN. Jangan lupa masih ada perbankan kecil-kecil kayak perbankan daerah. Ada, coba buka di daily chart, bisa lihat BJTN. Ya, beberapa waktu lalu kita ada bahas BBTN ya. Sekarang kita mau review buat BJTM ya, BPD. Miss. Ini, Miss. Kurang besar nggak? Zoom out. Masih sideways, Miss. Zoom out. Oh iya. Zoom out. Kamu zoom in, kamu kebalik, Merlin. Kamu jangan panik, Merlin. Kamu kalau live sama saya deg-degan dan Nggak biar di zoom out itu tadi kebalik ya. Zoom out terus sampai kelihatan puncaknya. Mau pakai monthly boleh juga biar kelihatan puncaknya di mana. Nah, coba diukur dia dari puncaknya sampai ke bawah itu jatuh berapa di sini persen? ya, Miss ya. Dari puncak banget, dari ekor atas. Yes, benar. Nah, dia turun sekitaran 34%, valuasinya dia cukup terdiskon ya dibandingkan perbankan gede saat ini. Gitu. Jadi ya sekarang sih masih belum main, cuman ya bisa di watch aja dulu gitu. Oke, terus kemudian kita mau review buat BBNI-nya dari Big Banks-nya. Di daily, ya. Singkirin dulu aja. Nah, dia juga mau break all time high tuh. All time high-nya di level 9675, Miss. Coba cek. 9675 ya. Jadi yang baru punya sekarang, baru beli sekarang sih nggak apa-apa sih, masih bisa naik meskipun valuasinya sudah mahal. Terus kemudian bisa dilihat juga review untuk banking tuh, aku lagi suka BTPS. Mtrade juga ada nih. Mer, kamu ada siapin Mtrade punya stock pick yang sold? Oh, mau dibukain Pilannya. Mau ya. dong. Iya, Oke. tapi habis nih, habis BTPS ya. Nah, BTPS tuh hari ini tuh breakout cakep banget. Breakoutnya tuh cakep banget. Jadi memang udah kelihatan akumulasi tuh dari bulan Juni kemarin. Ya, jadi dari pertengahan Juni itu kelihatan harganya naik dan juga volumenya juga naik gitu. Nah, itu termasuk salah satu saham calon saham beggar juga sih. Dia saat ini dari stage 1 potensi menuju ke stage 2-nya. Dan ini sudah sempat kita bahas di Mtrade, di morning briefing juga, dan juga di gathering appreciation day hari Sabtu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya. Gitu. Oke, Mer, coba tolong bukain Mtrade punya ini deh, aku sambil ngebahas makro dikit. Stock pick yang ini aku mau kasih lihat BMRI yang lagi di hold. Kita ada hold BMRI itu. Oke. Aku mau bahas tentang PMI dari China. PMI China itu dia turun sekitaran angka 50,5 ya. Sebelumnya 50,9. Mepet banget pas di batas ambang 50. Kalau 50 ke bawah itu kontraksi. Kalau 50 ke atas itu lagi ekspansi. Jadi PMI China-nya lagi mepet banget gitu. Oke, ini BMRI, BMRI-nya tuh lihat tuh. Di jangka panjangnya Mtrade dia ada cuan 177%. Jadi hold aja yang buat jangka panjang. Di Mtrade ada juga ya jangka panjang. Ya, jangka panjangnya Mtrade ini selain dengan fundamental, kita lebih ke teknikal. Beda dengan Mfast. Kalau Mfast tuh lebih ke valuation. Oke, kita mau review buat saham perbankan lainnya yuk, Mer.
kita lihat BDMN ya. Jadi tadi aku suka BTPS secara teknikal tuh cakep, kalau secara fundamental dibahas di MTrade punya analisis ya. Oh nggak Bapak Ibu, aku lagi ngapain Bapak Ibu lagi? Tua amat ya. Karyawan di sini. Kan kalau buat ngomong sakit, kesenggol-senggol sakit. Caranya biar nggak sakit dikasih garam, karena dikasih garam lebih sakit. Jadi kalau buat ngomong jadi nggak berasa gitu ya, Mer, logikanya. Disakiti lebih sakit, bener, disakiti lebih sakit supaya pas lagi ngomong dia jadi baal. Oke. Oke, itu BDMN-nya cakep. Dia breakout 2 kali dan sebenarnya boleh nah di garis putus-putus tuh angka berapa? 3.000 pas bulat ya. Bisa di zoom out dia bakalan kemana? Cepat sembuh ya pakai garam. zoom out lagi. Zoom out sayang. Kok kebalik lagi? Dia grogi nih. Hai Pak Teddy. Zoom out, zoom out. Zoom out tuh gini. Zoom out. Ditarik. Zoom out. Sulit. Vitamin C garam lebih cepat sembuh. Nah, cakep tuh. Itu dia kena di 3120 kan. 3120 tuh. Bentar lagi kena tuh. Nah, itu BDMN aku lihat sih ini banking pada naik dan BDMN tuh termasuk bagus. Dia masuk dalam MUFG juga kan ya. Disukai oleh investor Jepang juga gitu. Dia potensi bisa balik ke level tertingginya di berapa merah? 3790 ya. Oke, 3790. Oke. Terus aku mau review, coba tadi ada yang nanya, BRIS udah Big Bang belum? Big Bang buat aku cuma 4. Ya benar-benar Big Bang cuma 4. BRIS sih gede ya, kalau buat syariah kan dia kan gabungannya dari banyak bank lainnya gitu. Oke, kita ke BNGA, Mer. BNGA fundamentalnya cuakep, tapi valuasinya udah mahal, udah naik tinggi kan ya. Jadi tinggal nge-hold aja, coba dibuka MTrade punya ini. Makanya kayak peri-peri gimana gitu loh. Peri-peri enak gimana. Peri-peri nagi kata Coach Merlin. Coach Merlin ini kocak, aslinya dia kocak banget. 16-17%. Kalau nggak ada Coach Merlin tuh di kantor sepi. Dia yang suka bikin keributan di kantor. Oke, BNGA hold aja kalau yang baru mau masuk buat jangka menengah sih BTPS dan juga BDMN itu tadi. Mari kita ke BBKP. Oh bisa dating ya? Ini apa sih? Some people ngefan sampai komennya aneh-aneh. Sorry, I have to block yang kayak gitu. Oke, BBKP. Ini BBKP. BBKP sama kayak BTPS, dia lagi di stage 1, tapi kalau ditanya patternnya cakepan BTPS. Nggak lama lagi, mungkin sekitar 1-2 bulan lagi, mungkin perbankan yang daerah ya. Jadi semua tuh tinggal nunggu waktu aja, gitu. Terus, anyway, itu bankingnya. Berhubung tadi dibahas BRIS, aku mau juga boleh dibahasin BRIS. Saya baru dengar sariawan ada yang saranin pakai minyak kayu putih, nggak sekalian pakai fresh care. Oke. Ini apa tadi? Jadi nggak fokus kan? BRIS ya. Dia kena area support MA 100 atau 200 ya? 50 di sini. Resisten ini ya kan. Yang bawah, yang MA 100. Enggak dong, bawahnya MA bawahnya di support ya. Dia batasnya 1620, 1630, selama masih di atas itu masih bisa hold. Kalau di bawah itu just cut down aja. Cut loss aja gitu. Oke, terus BBTN boleh deh dibahas.
BBTN? Kamu coba yang jelasin, Mbak. Ini saya lagi menikmati ini sakit-sakit enak ya. Khusus satu saham ini kamu jelasin. Jadi Mbak. untuk BBTN di sini kayak kita lihat di sini ya, ini ada yang namanya kenaikan low, yang dimana low-nya ini lebih tinggi. Ini artinya apa? Artinya udah mulai ada perbaikan tren teman-teman dari BBTN. Jadi ini kalau kita lihat dia juga udah bisa breakout dari yang awalnya resisten 1315 sekarang menjadi supportnya. Saat ini juga masih diuji, tapi secara overall kalau BBTN ini masih ada di stage 1 dan masih bisa akan ada upside ke stage 2 lebih gede sih. Jadi ini BBTN masih kita hold. Oke, cakep. BBTN trennya membaik sih. Dia memang valuasi masih murah, karena dia ngikutin, dia align sama sektor properti. Karena KPR, banyak banget KPR-nya. Align banget, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Yang menarik itu ya, secara teknikal sektor properti naik, BBTN-nya ikut naik. Sariawan Patch ada dibeliin sama Om Ben tuh, waktu dia lagi di Jepang. Barusan, aku udah pasang tadi, tapi barusan pas makan ketelan. Oke. Kita mau review sekarang perbankan digitalnya. Tadi ditanyain perbankan digital gimana. Aku mau review Arto. Harum, ntar aku bawa juga. Ini Miss Arto masih di stage 1. Mau. Itu ada kasih garis dong di inverse head and shoulders-nya dia, bekasnya itu. Di bawah kan ada inverse HNS, tolong digambar garis batasnya dia. Sama nanti chartnya di zoom out. Oke, Miss. Oke. Kasih garis di neckline-nya. Oke. Zoom out ya. Oke, sip. Ya itu ada dia breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya. Sekarang udah hampir nyampe ke target inverse HNS-nya. Targetnya sekitaran level 34 sampai 3.500-an. Ya, jadi 34 sampai 3.500-an, dan sekarang Arto ini dia udah berbalik dari stage 4 terus jadi udah stage 1 pas inverse HNS itu, terus kemudian sekarang udah stage 2. Jadi tinggal di hold aja. Gitu. Oke, terus ya. Jadi Arto masih oke sih. Trennya masih oke sih. Bukan best price lagi untuk jangka menengahnya, tapi masih oke untuk Arto. Buat swing trading juga masih bisa, baik buy on breakout maupun buy on weakness, tinggal nunggu timing aja. Kalau breakout itu resistennya sekitaran 3.300. Oh, 3.660. Bawah dikit, 3280-an. 33 itu kan dia ngambil dari ekornya tuh. Nah, saya 3280-an udah boleh tuh kalau breakout dari situ. Oke, terus sektor yang belum jalan apa aja? Ntar ya aku bahas di belakang ya. Aku sekarang mau ngebahas BBYB. Arto aku nggak target karena trennya dia udah mulai bagus. BBYB. Ini Miss BBYB masih downtrend. Watch dulu aja deh, belum BBYB kita belum ya. Oke, sekarang kita mau lihat sektor komoditas. Buka dulu harga coal. Harga coal. Ini Miss. Ya, jadi harga coal ini bisa di zoom in, bisa kasih lihat yang paling belakang itu, ya zoom in. Nah, benar. Jadi ini naik sekitaran 12%. Kenaikan harga batu bara ini karena dipengaruhi bakalan musim dingin sebentar lagi, dan juga krisis harga batu bara Newcastle di Tiongkok yang berimbas pada harga batu bara Newcastle global gitu. Terus China tuh kemarin ada sempat beliin gas, udah kayak krisis energi aja gitu. Jadi kita lagi nge-watch juga untuk sektor ini juga ya, oil and gas juga gitu.
kenaikan gas alam ini juga berpengaruh terhadap kenaikan harga batu bara Newcastle globalnya. Nah, selain mau winter di China ini, dia perekonomiannya juga udah mulai recover pelan-pelan dari pandemi. Itu yang menyebabkan permintaan batu bara, dan juga sebenarnya tidak hanya batu bara, gas, metals juga bakalan naik gitu. Kita mau watch untuk PTBA-nya. Ini PTBA. Pasangin info line dong. Dari merah yang terakhir di atas itu. Kamdet Dari ini ya? Kamdet sampai harga hari ini. Bawah. Hilang. Ya, jadi dia turun sekitaran 29%. Ya. Dia turun sekitaran 29-30%, udah keluar hijau. Buy on weakness oke nggak nih? Kalau buy on weakness, mindsetnya belum tentu dia naik ya. Jadi semua yang jatuh tuh belum tentu naik. Tapi kecuali kalau udah ada tanda-tanda pantulan. Jadi intinya tuh jangan beli pas dia jatuh. Nah, hari ini tuh udah ada tanda dia mantul belum? Udah ada tanda. Warnanya hijau tuh udah ada tanda reversal. Tanda dia mantul. Apalagi harga batu bara tuh oke. Cuman kalau masuk posisi sekarang, ini posisinya spekulatif banget gitu. Jadi entry tadi masih belum masuk, kita watch besok gitu ya. Oke. Bisa serok kah PTBA? Kita lagi watch untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Belajar cash flow yang bagus di mana ya? Cash flow buat apa? Kalau cash flow buat trading saham, investasi saham di invest untuk investing, and trade untuk trading. Kalau cash flow buat bisnis, ya nanti kita di Beyond Money ya. PTBA masih ada payment date nggak ngefek? Yang ngefek lebih ke come date-nya. Kenapa? Karena come date itu penghitungan. Jadi orang-orang nggak terlalu peduli sama payment date-nya. Gitu. PTBA kita lagi nge-watch. Kalau mau ngumpulin, punya dana lebih, ngumpulin pas dia jatuh. Kemarin ada yang kasih ide gini, beli PTBA di bawah saat ini, biarin sampai bagi dividen lagi tahun depan, boleh nggak? Ya kalau punya duit lebih mah silahkan, apa aja boleh ya. Inflasi Indonesia turun lagi, apakah pertanda ekonomi melemah karena China yang PMI-nya masih kontraksi? Indonesia inflasinya turun, ya turunnya tuh luar biasa, lumayan sih. Dari 4 itu jadi 3,52% dari Mei kemarin. Jadi April, Mei, Juni itu turun terus. Puncaknya di Februari, Januari 5,28, Februari 5,47 naik. Habis itu Maret, April, Mei, Juni itu turun terus. Jadi ekonomi di Indonesia nih agak-agak slow down. Kalau ditanya kenapa? Duit apakah pindah ke China? Apakah duit pindah ke Amerika? Atau ke negara lain? Seperti yang kita udah sempat bahas dulu ya. Ketika di masa pandemi awal itu duit lari ke Amerika, ke Inggris, dan ke China karena mereka punya vaksin 3 itu. Nah, kemudian nggak lama duit masuk ke Amerika karena di sana banyak perusahaan teknologi di tahun 2021. Nah, setelah itu 2022 duit itu banyak masuk ke Indonesia karena Indonesia yang terakhir recovery. Nah, terus kemudian sekarang duit muter lagi kemana? Ke China lagi karena China lagi perbaikan perekonomian. Tapi apakah ini berarti di Indonesianya jelek? Enggak. Di Indonesia juga masih akan tetap menarik ya. Jadi untuk saham-saham, terutama untuk investor saham, masih ada beberapa saham yang valuasinya cenderung murah. Dan ini akan mengakibatkan nanti Bank Sentral menurunkan suku bunga. Kalau Bank Sentral menurunkan suku bunga, maka berdampak positif buat pasar saham, terutama pasar saham Indonesia ya, kalau Bank Sentral Indonesia. Apakah inflasi yang melandai akan mempengaruhi saham properti? Jika Bank Sentral menurunkan suku bunga, maka pasti dampaknya akan jadi bagus, jadi positif untuk sektor properti, sektor perbankan, dan juga sektor teknologi. Kita bahas Harum yuk. Harum Mer. You there? Mer, kamu masih di situ nggak, Mer? Harum, Mer. Ini Harum. sudah Harum. Ini Harum.
Nggak kelihatan dari saya gambar chartnya. Teman-teman bisa lihat nggak? Oh ya, itu udah kelihatan tuh. Jadi Harum ini menarik ya. Kenapa? Karena ini dia membentuk peta higher low dan hari ini naik tuh dengan volume transaksi tinggi. Nah kemarin kita kasih batas support di bawah yang warna biru itu kan 13.85 Miss. 13.85 nggak breakdown dari situ artinya bagus dan M-Trade ada buy on weakness pas tepat dapat di bottom banget di situ. Coba dibuka M-Trade punya stock pick. Kita ada jangka pendek dan menengah. Movement dari ini ada yang ya oke, balikin ke chart lagi. Dia ada yang bilang cup and handle enggak sih, kalau cup and handle itu patternnya di atas, tapi ya ini keluarnya di bawah. Jadi ya terserah sih kalau mau dinamain cup and handle atau apa. Ini pattern reversal, bullish reversal bagus. Biasanya kalau aku bilang cup and handle tuh di atas. Jadi kelanjutan arah naik, dia udah naik, dia buka terus kemudian ini lagi. Terus kemudian sektor properti aku nggak bahas dulu, mungkin nanti satu aja kali ya. Aku lagi mau bahas sektor komoditi MDKA. Ini Miss MDKA. Ya, pasangin satu resisten di pas di area harga terakhir itu. Di sini Miss. Oh, double Ya, bottom. di double Oke. bottom. Tarik bawah. Bawah lagi. Ya. Jadi ini dia ngebentuk peta yang cakep banget, double bottom. MDKA aku sempat bahas tentang fundamentalnya beberapa waktu yang lalu. Kita akan review lagi di morning briefing M-Trade besok. Dan ini dia lagi nguji resisten kuatnya. Bakalan bisa breakout sih. Itu bisa menuju ke target 3380 Miss. Sebutin 3380 ya. Oke. Terus kita mau review buat selain MDKA, kita mau review untuk komoditas Ali. Ali inverse head and shoulders-nya gede banget. Jadi ini menarik sih. Kemarin sempat jatuh dalam, udah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Jadi singkat aja Ali bakalan ada potensi bullish reversal. Oke, terus aku mau bahas poultry seperti yang aku tadi bilang di awal ya. Poultry, Java dan Cepin bisa dibahas. Jadi ini ada sentimen juga dari harga jagung. Harga jagungnya tuh turun banget gitu. Harga jagung turun banget buat sektor pakan ternak. Ini menjadi satu sentimen yang bagus. Turunnya 15,19% harga jagung ya. Oke. Ini tinggal nge-hold aja sih. Java dan Cepin ini tinggal nge-hold aja. Kalau buat jangka menengahnya. Jangka pendeknya baru Java, breakout. Tadi Cepin. Ini apa nih? Ya, jadi tinggal nge-hold aja ya. Coba lihat M-Trade punya ini. Java kita udah floating 20-21%. Oke. ASII coba dibukanya, dia bilang inverse head and shoulders. Java masih oke, dia masih bakalan bisa naik. Java Cepin masih bagus. Support resisten dibahas detail di morning briefing besok ya. Ini nge-review banyak saham secara general dulu aja. Kenapa? Karena marketnya habis libur lama, kita mau review macam-macam saham dulu. Oke, ini ASI. Ya, dia lagi sideways, ketahan area support 6.700, selama di atas 6.700 masih oke. Kalau turun di bawah 6.700 dia jadi downtrend jangka pendek ya. Oke, terus
Jaka udah cuan 22%, kongret. Yang cuan bareng Mtrade boleh dong tulis di sini. Oke, terus aku mau bahas dikit tentang makro. Jadi initial jobless claim di Amerika itu turun banget dari angka 265.000 itu jadi 239.000. Jadi drop banget. Merlin ada chartnya, bisa dikasih lihat nggak ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Di morning briefing besok aja. Kalau misalkan bisa dilihat, kasih lihat. Tapi kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ada nggak? Lagi siap nggak? Belum chartnya? buka sih, Miss. Nggak. Udah besok aja di morning briefing besok. Oke. Terus GDP Amerika ini potensi masih bertumbuh sekitaran 2% ya. Jadi sebenarnya ini agak di luar ekspektasi gitu. Ekspektasinya kan resesi. Resesi itu pertumbuhan GDP-nya melemah selama 2 kuartal berturut-turut gitu. Oke, jadi ya anyway, selama nggak tinggi-tinggi GDP-nya Amerika masih oke. Malah kita berharap GDP Amerika pertumbuhannya jangan tinggi-tinggi gitu. Karena suku bunga bisa naik lagi. Terus kita mau bahas juga untuk, ini banyak yang nanya Saratoga. Ya. GoTo, Saratoga, Saratoga ya, Saratoga dulu ya. Habis itu aku mau bahas GoTo. Saratoga lagi di stage 1, bagus, kita watch buat trading juga di Mtrade. Aku lupa, masih ada jangka menengah, Miss. Saratoga. Besok watchlistnya ada berapa nih, aku cek dulu di Mtrade. Besok ada beberapa watchlist. Ya, bahas di morning briefing besok untuk trading jangka pendeknya. Saratoga masih menarik, dia masih di stage 1-nya ya. Buat yang udah belajar di Super Trader, tahu sih di stage 1, 2, 3. Oke, aku mau bahas GoTo. GoTo ini dia berpotensi untuk 179 miliar. Jadi, mereka melakukan banyak hal ya untuk memperbaiki perusahaannya. Yang pertama, efisiensi besar-besaran, PHK waktu itu yang banyak dinilai orang tuh kayak satu hal yang nggak baik, tapi kita melihatnya secara kondisi keuangan perusahaan itu justru sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, mereka juga udah nggak terlalu bakar duit lagi, terlihat dari biaya Gojeknya mahal sekarang. Oke, terus kemudian yang berikutnya kita lihat ada beberapa terobosan. Dia mau kerjasama dengan Toba terkait dengan electric vehicle dan mengubah struktur organisasi kepemimpinannya. CEO-nya Pak Patrick Waluyo. Jadi kalau kita lihat Pak Patrick Waluyo itu profilnya gimana sih? Beliau tuh investor awalnya GoTo, Gojek, Tokopedia, dan Pak Patrick ini dia punya network yang cukup bagus. Jadi aku bukan mau ngepom-pom GoTo, aku cuma nyampein fakta aja. GoTo tuh sekarang lagi di stage 1-nya juga. Dia berpotensi untuk 179 miliar dengan EBITDA disesuaikan di kuartal 4 2023. Cuman sekali lagi saya kembali ke teknikal. Saya kembali ke teknikal. GoTo selama di atas 114 oke. Tapi di bawah 114 dia balik jadi makin downtrend. Sekarang pun belum uptrend kondisinya gitu. Oke? Oke deh. Ya udah teman-teman, kita sambung lagi di morning briefing Mtrade besok, pastinya lebih detail. Jangan lupa bahas tentang MDKA fundamentalnya gimana yang dulu saya sempat share itu ya. Terus kira-kira itu aja teman-teman semuanya. Tanggal 15 jam 10 ada Investstart, itu buat teman-teman yang baru mau mulai untuk belajar investasi saham. Kalau ada teman-temanmu yang baru mau belajar saham, tanggal 15 jam 10 cara daftarnya langsung aja ke mtrade.id/Investstart, mtrade.id Investstart. Gimana nulisnya ya? Oke, jadi ya besok kita umumin lagi di story aku ya. Salam profit. Good night. Thank you Coach Merlin.